Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Priyardana dengan NIM 2103060118, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya yang bernama Ibu Tati Pidianasari SPD. Nah, pertanyaan pada metabolisme mineral. 1. Jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan ternak, baik dalam tubuh ion atau elemen bebas. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral-mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peran penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal. Sebagai mineral esensial, juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon, atau sebagai aktivator dari enzim mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencernaan dan penggunaan makanan, merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi, membentuk bagian dan kerangka gigi, dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan atau Mg, Jn, Ca, mencegah kekejangan pada tubuh, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian mineral ada hubungannya dengan fungsi vitamin dan pembentukan tulang bagi tubuh. 2. Jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Fungsi dari mineral makro dan mikro. 1. Natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. 2. Mangan berfungsi sebagai aktivator enzim pembentukan tulang, pertumbuhan. 3. Klorida sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. 4. Magnesium sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. 5. Fosfor sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. 6. Kalsium sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. 7. Potasium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, aktivator enzim. Fungsi dari mineral mikro adalah 1. Zinc sebagai komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. 2. Perum sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. 3. Cuprum sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim. 4. Lodin berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. 5. Sulfur sebagai sintesis protein mikroba otot dan asam-asam lemak. 6. Kobalt sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. 7. Fluoride sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium.
8. Selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutat ioni peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. 9. Molibdenum merupakan bagian dari enzim sulfit oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Pertanyaan metabolisme vitamin. 1. Jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. 2. Apa saja sifat-sifat umum vitamin larut dalam lemak? A. Terdiri dari unsur CHO. B. Mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contoh provitamin A dan provitamin D. C. Tidak terdapat semua jaringan vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. D. Menyusun struktur jaringan. E. Diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran vertikal atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. F. Diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. G. Dikeluarkan melalui fases vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. A. Kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Larut dalam air. A. Tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO. B. Tidak ada dalam bentuk provitamin. Contoh triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. C. Terdapat di semua jaringan. D. Vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. E. Diserap dengan proses difusi biasa, artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. F. Sebagai prekursor enzim merangsang enzim. 3. Jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya bagi tubuh ternak. Vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak dapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan prekursornya, yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun. Empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. 1. Membantu proses absorpsi CA dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. 2. Proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. 3. Deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada metrik tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak muda akan terjadi rakitis dan bila ternak dewasa terjadi osteomalacia. Vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi antara lain 1. Reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi.
beberapa jenis ternak. 2. Dapat digunakan sebagai antioksidan. 3. Absorpsi memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah, oleh karena itu semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembentukan darah. Khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin bersama trombolastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembentukan darah. Vitamin B1 atau tiamin. Defisiensi B1 mengakibatkan kadar asam piruvat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun, kerja sistem syaraf turun, otot lemah dan ternak menjadi kurus. Berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam keto. Vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam leas. Vitamin B2 atau riboflavin merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein. Memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler. Niacin atau vitamin B3. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau asam. Nikotinamid dan asam nikotinat sama dengan sebagai sumber vitamin B3. Niacin dibutuhkan untuk sintesis vitamin B3, NAD atau nikotinamida, adenin dinukleotida, dan NADP atau nikotinamide, adenine dinukleotide, fosfate, NAD dan NADP sama dengan kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks menjadi donor dan akseptor elektron. Asam pantotenat atau vitamin B5 berasal dari bealanin dan asam pantoat diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asil karir protein atau ACP yang terdapat pada sintesis asam lemak, kemudian sintesis kofaktor enzim fatty acid sintase. Vitamin B6 atau piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak pada asam dewasa. Berkurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telur menurun. Apabila ayam diberi ransum kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 tidak menyebabkan berkembangnya ovarium, oviduk, jengger, dan vial pada ayam jantan. Menyebabkan tidak berkembangnya testis, jengger, vial pada ayam betina, terjadi molting. Biotin. Fungsi biotin dalam metabolisme KH, lemak, dan protein pada ayam. Kekurangan biotin gejalanya sama dengan kekurangan asam pantotenat. Terdapat luka pada sudut mulut, selanjutnya keseluruhan paruh pada ayam dewasa mengakibat terjadi penurunan daya tetapi sedikit berpengaruh pada produksi telurnya pada ayam. Biotin merupakan zat pencegah ferosis seperti halnya mangan,
kolin, dan asam folat. Folat peranannya dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji vitamin C sederhana. Alat dan bahannya yaitu inilah sampel yang akan kita uji akan tahu vitamin C-nya. Yang pertama ada rumput gulma atau kawatan, yang kedua ada tomat, yang ketiga ada rumput Seteria, yang keempat ada jeruk, dan yang kelima ada terong beranda. Kita masukkan air ke dalam masing-masing wadah. Kemudian kita teteskan 5 tetes betadine. Kemudian kita aduk supaya dia merata. Kemudian kita masukkan sampelnya, kita teteskan sampai dengan 5 tetes juga. Kemudian kita aduk kembali.
sini kita dapat melihat bahwa perubahan vitamin C terjadi pada sampel jeruk, disusul dengan sedikit rumput gulma atau rumput kawatan, terus ada tomat dan sedikit terong Belanda. Pada rumput Seteria tidak memiliki vitamin C. Sekian dari praktikum saya. Saya ucapkan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.